Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bisyukrin ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsana ila yaumil qiyami amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita memasuki malam yang ke-27. Dan insya Allah esok hari akan melaksanakan saumu Ramadan ke-27 harinya. Salawat juga salam. Tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di mana saja yang sama-sama saya banggakan. Materi yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah sekitar masalah nikmat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, jelas tidak akan terhitung saking apanya, saking banyaknya itu nikmat. Tentu kita bertanya-tanya apakah di saat sekarang ini kemajuan teknologi yang luar biasa masih ada yang belum bisa dihitung. Kalau kita menghitung tentu nyebut dari angka yang terendah. Angka terendah kalau kita menghitung adalah dengan menyebut satu. Kalau kita menyebut satu, itu adalah nikmat. Harus dihitung lagi. Satu-satu. Terus karena itu tidak akan terhitung. Sebab ucapan jumlah ini adalah merupakan nikmat. Karena itu harus dihitung. Jadi kata Al-Quran tidak akan terhitung. Apa sih yang disebut nikmat? Banyak definisi tentang apa sih sesungguhnya nikmat. Ada yang mengatakan an-nikmatu huwa, an-nikmatu hiya, ma'rifatun nikmat minal mun'im. Ada lagi yang ada dalam kitab At-Ta'rifat lil Jurjani. An-nikmatu hiya ma kusida bihil ihsanun wa naf'u la li gordin wala li audin. Yang jelas banyak sekali pengertian tentang nikmat. Namun sungguh pun tidak bisa dihitung itu nikmat. Secara garis besarnya banyak ulama yang membagi. Ada yang mengatakan nikmat itu jumlahnya secara garis besar ada 3. Pertama nikmat sogir artinya kecil. Kedua nikmat kabir artinya besar. Ketiga nikmat kamil artinya sempurna. Mana yang termasuk nikmat sogir? Nikmat keduniaan.
kita diberi oleh Allah harta berlimpah luas, itu sesungguhnya baru kita diberi oleh Allah nikmat kecil. Kita menduduki jabatan tinggi, itu sesungguhnya juga masih termasuk nikmat kecil. Cuma kadang-kadang kita punya prasangka mereka yang kaya, mereka yang tinggi jabatannya, dia diberi nikmat besar. Padahal itu adalah nikmat kecil. Nomor ketiga, nikmat kabir. Artinya besar. Mana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Iman, Islam, ihsan ini merupakan nikmat besar. Ada lagi yang mengatakan bahwa nikmat ada dua secara garis besarnya. Pertama, nikmat ijad. Kedua, nikmat imdad. Mana nikmat ijad? Nikmat dari tidak ada menjadi ada. Kita dari tidak mau melaksanakan saum, kemudian kita didorong oleh akal kita harus saum. Dengan melaksanakan saum, ini adalah nikmat ijad. Dari tidak mau sholat menjadi mau sholat. Dengan melaksanakan sholat, ini berarti kita telah diberi oleh Allah nikmat ijad. Kedua, nikmat imdad. Nikmat penyempurna dari nikmat ijad. Kalau kita sholat masih sendirian, ia telah diberi oleh Allah nikmat ijad. Kemudian dilakukan dengan berjamaah, ini berarti nikmat imdad. Menutupi aurat, ini nikmat ijad. Tapi kalau kita memakai lengkap pakaian, pakai jas, pakai dasi, ini berarti nikmat imdad. Ada lagi yang mengatakan masih dua jumlahnya. Pertama, nikmat imaniyah. Kedua, nikmat tarbiyah. Mana nikmat imaniyah? Nikmat iman. Kalau tadi nikmat iman termasuk nikmat kabir. Ada yang lebih spesifik adalah nikmat imaniyah. Kenapa disebut nikmat iman? Sebab innallaha yu'ti rizqa ila may yuhib aw ma la yuhib wa yu'til iman ila may yuhib. Allah memberikan rezeki yang sifatnya materi, itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Mau ia iman kepada Allah mau tidak. Yang namanya rezeki kehidupan diberi oleh Allah secara cuma-cuma. Tapi wa yu'til iman, diberikan iman oleh Allah hanya kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang iman kepada Allah, pertanda Allah mencintai orang itu, dan itu namanya nikmat imaniyah. Nomor kedua, nikmat tarbiyah. Nikmat pendidikan. Nikmat kita semangat untuk mendengarkan pengajian. Nikmat kita semangat untuk menimba bermacam-macam ilmu. Itu namanya nikmat tarbiyah. Sebab tidak berapa banyak orang yang mau melaksanakan itu. Jadi kalau kita terpanggil ingin terus-menerus menimba ilmu, ini pertanda Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan nikmat tarbiyah. Kata sebahagian ulama, khairul mawahib al-aqlu wasarul masoib al-jahlu.
Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Sudah tidak terhitung tadi juga. Namun kata ulama, sebaik-baiknya nikmat pemberian Allah adalah akal. Akal merupakan khairul mawahib, sebaik-baiknya pemberian. Wasyarrul masoib, sejelek-jeleknya musibat adalah al-jahlu, bodoh. Jadi kita diberi nikmat akal, ini merupakan khairul mawahib, sebaik-baiknya pemberian. Sedangkan sejelek-jeleknya musibat adalah kebodohan. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada rombongan dari Bani Tamim yang dipimpin oleh Ki Malik menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ki Malik, alastu asrofa qaumi. Hei Muhammad, aku ini adalah kaum yang lebih baik. Dia mengatakan, mengaku sendiri adalah kaum yang lebih baik. Dijawab oleh Nabi, kata Nabi, in kana laka aqlun palaka padlun. Bisa kamu mengaku menjadi orang baik, kalau kamu punya akal, berarti kamu punya kelebihan. Sebab dunia sampai begini, ini adalah karena penghuni dunia pada punya akal. Sampai bisa menata kota-kota semakin indah, rumah-rumah semakin indah. Ini adalah ditata karena orangnya pada punya akal. Jadi akal bisa mengatur dunia yang begitu luas. Kemudian kata Nabi, in kana laku hulkun, kalau kamu Bani Tamim, hei Malik, punya akhlak, palaka muru'atun, kamu akan punya rasa malu. Jadi kalau kita punya akhlak, insya Allah kita akan punya malu. Sebab besar dan kecilnya malu tergantung dari akhlaknya. Masih kata Nabi, wa in kana laka dinun, kalau kamu punya agama, palaka syarofun, kamu akan mulia. Jadi pertama, bisa kamu mengaku sebagai orang yang baik, sebaik-baiknya kaum, tapi in kana laka aklun, kalau kamu punya akal, kamu adalah punya kelebihan. In kana laku hulkun, kalau kamu punya akhlak, berarti palaka muruah, kamu akan punya malu. In kana laku dinun, kalau kamu punya agama, palaka syarofun, kamu akan mulia. Wa in kana laka malun, kalau kamu punya harta, palaka hadun, maka kamu akan dihormati orang. Wa illa, kalau tidak punya akal, tidak punya muruah, tidak punya agama, tidak punya harta pun tidak punya, wa anta khimarun sawa, kata Nabi, kamu sama dengan keledai. Jadi yang jelas begitu akal manusia. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, kemudian Allah memerintah kepada malak Jibril. Kata Allah, wahai malak Jibril, temui Nabi Adam. Kemudian bawa olehmu 3. Pertama akal, kedua muruah atau haya atau malu, ketiga din yaitu agama. Turunlah malaikat Jibril menemui Nabiullah Adam alaihissalam.
sudah berhadap-hadapan malak Jibril dengan Nabi Adam, kemudian malak Jibril menawarkan kepada Nabi Adam 3. Pertama akal, kedua haya atau muru'ah, nomor ketiga adalah din. Begitu malak Jibril menawarkan kepada Nabi Adam yang 3, ternyata Nabi Adam memilih akal. Agama tidak dipilih, muru'ah atau malu juga tidak dipilih. Karena tidak dipilih yang 2 itu oleh Nabi Adam, kata malak Jibril, hei muru'ah atau haya, hei agama, kamu pulang lagi lah. Sebab tidak terpilih oleh Nabi Adam. Begitu yang 2 oleh Nabi Adam disuruh pulang kembali, yang 2 ngomong begini kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, innallaha ta'ala amarona ala nuparriqal akla. Nabi Adam, kami berdua dilarang oleh Allah untuk berpisah dengan akal. Sungguh pun akal yang dipilih, tapi kami dilarang untuk pisah dari akal. Maka al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebahagian iman. Besar dan kecilnya malu itu tergantung dasarnya iman. Contoh, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang ikut merehab Ka'bah dulu, Rasul naik, kan kalau sekarang pakai jubah begitu. Kemudian pas di atas, ada angin, kemudian kelihatan betis Rasul. Itu Rasul turun ke bawah dengan muka yang merah. Kenapa? Karena kelihatan kaki Rasul oleh jamaah waktu itu. Begitu Rasul rasa malunya. Apalagi kalau diperlihatkan mah Masya Allah begitu ya. Tah ini. Mata al-haya'u minal iman. Kemudian din. Ad-din huwal aqlu. La dina liman la akla lah. Agama itu adalah akal. Maksudnya agama oleh Allah akan diberikan kepada orang yang punya akal. La dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Jadi yang jelas begitu keagungannya akal. Pernah saya sampaikan apa sih yang disebut akal dan di mana tempatnya akal. Al-aqlu huwa nurun latifun rubaniyun tudraku bihi nafsul ulum ad-daruriyah wan nadariyah wa mahalluhu al-qalbu wa nuruhu fid dimag wa ibtida'uhu min hina nabhiruh bil janin wa awwalu kamaluhu al-bulug. Akal itu adalah cahaya bangsa ketuhanan. Dengan cahaya itu manusia mampu memecahkan masalah-masalah yang sulit. Lebih-lebih manusia mampu memecahkan masalah-masalah yang mudah. Di mana tempatnya akal? Wa mahalul akli al-qalbu. Tempat akal itu adalah di hati. Namun punya pantulan cahaya ke otak. Jadi kalau manusia lagi berpikir juga memegang jidat, ini bukan memegang akal tapi memegang pantulan cahaya dari hati, yaitu ke otak. Kapan dimasukkannya akal? Dimasukkannya akal berbarengan dengan Allah memasukkannya ruh, calon bahagia, calon celaka. Sehingga kita sebagai orang tua
Sangat salah sekali jikalau memarah-marahi anak dengan kata-kata orang tua, dasar lu tidak punya akal. Salah. Kenapa? Jangankan sudah keluar yakni dari perut ibu, ketika di dalam perut ibunya saja ia sudah punya akal. Namun memang kesempurnaan akal itu ketika usia balik. Kemudian akal ada 5. Goriji, kasbi, atoi, zuhadi. Sedangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akalnya adalah akal syarafi. Sedangkan kita ini di antara 4 macam akal. Karena itu kemampuan kita beda-beda. Kenapa? Sebab tentu merek akalnya juga beda-beda. Yang jelas akal merupakan pemberian. Khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada kita adalah tiada lain adalah akal. Jadi akal seperti itu. Apa akal itu gunanya? Untuk memisahkan antara hak dengan batil. Mana yang benar, mana yang salah itu diketahui oleh akal. Ya, jadi pengertian akal yuparik bainal haq wal batil. Bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil itu karena adanya akal. Dan yang diberi akal seperti kemarin malaikat, jin, manusia. Itu 3 macam makhluk hayawan akil itu pada punya akal. Karena itu manfaatkan akal kita terutama untuk bertanya-tanya kita kepada Allah. Dari mana kita asal? Kata kita. Sedang apa kita sekarang? Mau kemana kita pulang? Kalau bertanya dari mana asal? Jawab asal dari Allah. Sedang apa kita sekarang? Sekarang ada dalam takdir atau ketentuan Allah. Mau kemana kita pulang? Pulang pilihan salah satu dari 2. Kalau enggak surga neraka, kalau enggak neraka surga. Cuma nanti begitu manusia ditimbang amalnya. Amal kebajikan lebih banyak dari amal kejelekan, maka langsung ke surga. Kalau ditimbang amal kejelekan lebih banyak dari amal kebaikannya, maka langsung ke neraka. Kalau seimbang antara amal baik dan jeleknya, maka untuk sementara akan ditempatkan di Jabal A'raf. Jabal A'raf adalah penampungan manusia-manusia yang amal baik dan amal jeleknya seimbang. Karena di Jabal A'raf kadang-kadang Allah perlihatkan ke penghuni neraka, dia pada menangis katanya. Kadang-kadang Allah perlihatkan kepada penghuni surga, dia pada ketawa. Namun bagaimana nasib penghuni Jabal A'raf, yakni manusia yang seimbang jelek dan baiknya ketika hidup di alam dunia, maka akhirnya akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tanya siapa yang akan dapat syafaat? Kata Nabi, syafaati hakun yaumal qiyamah. Pamalam yu'min biha lam yakun min ahliya. Syafaatku itu adalah benar pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak mempercayai adanya syafaat, jangan mengharap-harap akan dapat syafaat. Jadi syafaat pertolongan Nabi oleh Nabi diberikan kepada manusia-manusia ketika hidup sekarang di alam dunianya. Dia meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak akan memberikan syafaat. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.